kabar? Ketemu lagi sama aku Nyimas Madasari. Oke, reading hari ini dengarkan baik-baik. Ada masalah apa sih sebenarnya? Kok dia meninggalkan kamu dengan cara lost contact ya? Oke, silahkan satukan energinya, koneksikan dengan orang yang sedang kalian tuju. Semoga ketarik dan ini bisa resonate. Kalau tidak resonate, karena ini general reading ya, mohon semuanya mendengarkan dengan bijak, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Saya di sini tidak memaksa teman-teman semua untuk percaya. Jadikan hiburan, jadikan satu pengalaman yang mengesankan dalam keseharianmu dengan menonton channel Nyimas Madasari. Kita lanjut dan kita buka kartunya. Bagaimana, kenapa sih orang tersebut meninggalkan kamu dengan lost kontaknya? Itu sebenarnya dia ada masalah apa sih sampai dia kayak gitu nggak mau ngomong sama kamu ya? Apa yang membuat dia memperlakukan kamu seperti itu? Di sini yang aku lihat adalah dia adalah orang yang sudah memiliki keluarga. Jadi kamu memiliki hubungan dengan orang yang sudah memiliki pasangan. Makanya kamu berada di posisi ini saat ini ya. Nah, kan? Jadi, dia sudah memiliki keluarga, dia concern ke keluarganya. Jadi dia tidak perasaan dia mungkin rasa cintanya, rasa sayangnya itu buat keluarga, meskipun secara fisiknya, secara bodinya ada di kamu, tapi pikiran dia ada pada keluarganya ya. Oke, kenapa dia sampai meninggalkanmu? Yang kedua adalah dia memang sedang konsentrasi terhadap pekerjaannya ya. Ini dia aku lihat di dalam pekerjaannya tersebut ada partner baru ya yang sudah mulai dekat dengan dia gitu. Itu yang membuat dia sekarang menjauhi kamu, atau memang benar-benar kamu tidak lagi menjadi prioritas dia, karena di sini orang baru ini, partner baru ini gitu ya, sangat mensupport dan mendukung dalam pekerjaannya dia. Tapi di sini dia sedang kena masalah juga ya, sebab orang yang atau partnernya ini yang baru yang sedang saat ini bersama dia itu sering menjumpai banyak keributan ya, banyak masalah dengan dia ya di jalannya sendiri, yang saat ini dia dengan orang yang baru saja dia kenalnya ya. Jadi dia kan kenal nih sama orang baru. Jadi dia punya perasaan sama orang baru. Nah, dia ninggalin kamu tuh tapi tanpa ada omongan gitu ya. Dia tahu-tahu lost contact atau dia sikapnya berubah. Ternyata memang dia sedang dekat dengan seseorang dan orang ini ada jalinan kerjasama dalam sebuah usahanya dia gitu ya. Tapi dia sering menjumpai banyak masalah gitu ya. Jadi pikirannya, keinginannya tidak pernah sama dengan doi yang sedang dekatin dia ya. Jadi mereka itu saling berseberangan. Akhirnya mereka sekarang sudah terpisah. Jadi teman-teman jangan khawatir. Dia sudah terpisah ya, saat ini sudah tidak dekat lagi. Ya, jadi hari ini dia bagaimana? Sudah tidak lagi dekat dengan orang tersebut. Oke, aku posisinya di sini adalah orang ketiganya itu adalah kamu ya. Justru setelah dia merasakan hal yang tidak nyaman dengan orang atau partner barunya itu, dia kembali menunggu atau merindukan ya. Kurang ajar laki-laki ini ya. Jadi dia pergi berkenalan dengan orang baru dan ternyata tidak dirasa nyaman, tidak dirasa bagus, dia tinggalkan ya. Akhirnya dia kembali kepada dirimu, tapi di sini menjumpai kerumitan dalam hubungan kamu dengan dia ya. Walaupun saat ini gitu ya, saat ini sudah sangat terfokus kepada dirimu, pikiran dia ya, harapan dia. Di sini dia ngerasa kamu sekarang justru banyak berubah ya terhadap dia. Perilaku kamu, karakter kamu banyak berubah diam kepada dia. Di sini dia ngerasain ngerasain bahwa dia kayak kesepian gitu teman-teman ya, dicuekin sama kamu. Karena kamu sendiri udah
udah tahu sih ya kelakuannya dia itu. Masa gara-gara ada orang baru gitu ya, kamu bener-bener dihempaskan. Terus saat ini dia mau deket lagi sama kamu, ya kamu nggak mau lah gitu ya. Kira-kira aja dia kamu kayak begitu. Memangnya kita apaan? Memangnya kamu apaan gitu ya. Tapi di situ dia berharap bisa jalan lagi sama kamu ya. Gitu. Dia masih ada harapan untuk itu. Sikapnya dia sebenarnya saat ini bagaimana ya? Apakah nanti kamu akan menerima lagi dia atau dia akan tetap menunggu kamu sampai membuka hati ya? Bagaimana dia perasaannya kepada kamu ya? Oke. Jadi ya kamu kan banyak diem ya sekarang sama dia karena kamu udah tahu permasalahannya gitu ya. Kamu juga nggak bego-bego banget gitu. Kamu adalah gitu cari informasi dan adalah tahu bagaimana dia keadaannya saat itu ya sampai memutuskan hubungan dengan kamu tanpa komunikasi gitu ya. Kayak lost kontak aja gitu berhari-hari kayak pengen dikepoin tapi nggak bisa kamu ngepoin dia atau ngechat dia ya. Pada akhirnya dia kembali lagi kepada kamu memikirkan bagaimana caranya untuk bisa telepon kamu ya dalam hariannya, dalam kesendiriannya, dalam setiap perjalanan dia kemanapun ya, dia selalu ingat sama kamu, dia rungsing, dia pusing, dia menyesali atas apa yang telah dia perbuat ya, hingga membuat kamu sekarang diam atau banyak cuek sama dia dan akhirnya dia kembali kepada keluarganya. Tapi di dalam keluarganya sendiri dia di situ ada konflik ya. Ada konflik dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Ada orang tua ya di sana ya, ada orang tua yang tinggal satu rumah dengan dia. Jadi dia pusing, ruwet gitu ya, banyak pikiran. Di sana dia banyak komplainan, banyak pertengkaran, perdebatan dengan orang tuanya, bahkan dengan anak atau istrinya gitu ya. Tapi perasaan dia sayang gitulah. Perasaan dia sayang terhadap keluarganya saat ini. Setelah kamu nyuekin dia kembali ke keluarganya. Lalu di keluarganya pun demikian perilakunya terhadap dia dan dia sekarang juga dicuekin ya oleh si istrinya ini, oleh pendampingnya ini. Jadi pendamping sahnya ini seperti tidak respect sama dia lagi ya. Kok dia juga aneh sih gitu loh ya, nggak setia kesana kemari gitu ya. Urusannya jadi banyak, apa-apa menggampangkan perasaan orang lain gitu. Akhirnya menjadi sebuah urusan yang panjang buat dia ke depannya ya. Selain merusak pekerjaan dia, juga merusak hubungan dengan kamu yang mana kamu telah banyak membantu meringankan segala urusan dia dahulu ya waktu masih berhubungan dengan dia. Begitu juga dengan pasangan sahnya ya, setelah mempercayai segalanya ternyata dia berkhianat walaupun dia sebenarnya tidak tahu kalau dia telah diselingkuhi atau telah dikhianati oleh pasangannya, tapi dia memang tidak respect lagi dan sikapnya cuek terhadap doi gitu ya. Kasihan juga ya, ternyata dia sana sini ditolak dan akhirnya dia memilih buat sendiri, dan sendirinya ini dia bener-bener sendiri, nggak ada orang yang mau mendengarkan dia bicara ya teman-teman ya. Nah, kedepannya bagaimana? Kedepannya atau perjalanan saat ini atau pikiran saat ini, hari ini yang saya bacakan lintrik ini, dia tertuju kepada kamu teman-teman ya. Pikiran dia kacau, rumit, pusing, menginginkan satu kemesraan ya, dia kangen terbayang hal saat dekat dengan kamu, saat berkomunikasi manja sama kamu, dia teringat hal itu ya, membuat dia jadi rumit, jadi pusing, bingung dia bagaimana caranya bisa mendekati kamu, bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan kamu. Ya, saat tidak ada komunikasi dengan kamu, perasaan dia benar-benar was-was, gelisah dan ada rasa cemburu ya yang dia keluarkan atau yang dia saat ini rasakan karena mungkin dia mengira kamu sudah mendapatkan penggantinya atau dia melihat kamu sekarang kok lebih terlihat baik ya dari setelah ditinggalkan oleh dia, dan kamu terlihat lebih menarik gitu ya. Sekarang kok lebih menarik dan akhirnya dia penasaran apakah masih bisa untuk berjumpa, untuk bisa datang lagi, untuk bisa menjalin cinta lagi. Ada perasaan penasaran, ada perasaan yang terselubung yang saat ini dia simpan. Ya, dia mencoba untuk mendekati kamu lagi, dia mencoba untuk mengalihkan sesuatu atau membuat kata-kata yang manis gitu, yang pura-pura dia nggak bilang, katanya nggak, pura-pura sayang, sering WA kamu tapi nggak aktif gitu ya.
tapi centeng satu. Padahal gitu ya, itu adalah akal bulus dia untuk melancarkan aksinya yang dia sudah susun ya. Sesuatu plan yang terselubungin dia, yaitu dia memang punya perasaan sayang sama kamu, punya perasaan cinta sama kamu, tapi juga dia memikirkan atau meminta bantuan yang sebenarnya saat ini dia punya urusan bisnis atau usaha atau dagang, butuh support dari kamu gitu loh ya. Jadi ada eh, niat tersembunyi ya di balik rasa cinta dan kangennya sama kamu gitu. Tapi yang aku tahu, yang aku lihat di Lintrik ini bahwasannya memang dia gelora cintanya, nafsunya memang sama kamu ya. Orang ketiga ini ya yang begitu membesar yang menggelora di dalam jiwanya adalah tentang kamu. Ya, di sini kamu adalah orang yang hebat, istimewa, yang mana menurut dia finansialmu bagus, ya, rezekimu lebih bagus dari dia, lebih besar dari dia, sehingga kamulah orang yang paling istimewa selama ini, yang selalu ada bersama dia dan membantu dia, namun saat ini sudah terpisah jauh atau sudah putus, ya. Tapi saat ini kita membacakan perasaannya yang tertangkap adalah bahwasannya dia masih mengharapkan, masih menunggu kamu dan masih mengharapkanmu. Tapi juga dia malu ya untuk menelpon kamu lebih dulu. Takut itu membuat harga dirinya turun ya teman-temannya. Jadi ngerasa dia dianggap bucin. Dia tidak mau dibilang seperti itu. Jadi dia hanya menunggu dan hanya memantaumu atau coba-coba WA kamu gitu ya. Dengan sekian lamanya membuat kamu kaget gitu, tapi kamu tidak mungkin lah teman-teman bisa balik lagi sama dia. Kira-kira aja gitu, emang gue apaan? Itu mungkin menurut beberapa orang yang saat ini mendengarkan bacaanku malam ini. Karena tidak semua orang suka ya sesuatu yang sudah disiksa, disakiti gitu ya perasaan kita, terus kita eh, mendapatkan bacaan seperti ini lalu kamu memaafkan dia. Tidak, kebanyakan dari kalian mungkin emosinya besar ya, yang tidak sampai eh, apa ya namanya ya, perilakunya tidak sampai harus harus mengiyakan kembali gitu ya. Kamu juga akan pikir-pikir dulu baik buruknya sudah kamu ketahui. Jadi kamu nggak mungkin menjadi pilihan kedua kalinya untuk bisa kembali lagi. Tapi untuk sebagian orang juga mungkin ada lebih baik kembali karena memang apa ya, sudah tahu ya sifat buruknya, sifat baiknya. Tapi untuk beberapa orang juga karena ini adalah milik orang atau sudah punya keluarga, ya sebaiknya tidak perlu dilanjutkan sih kalau kata aku ya. Itu juga tidak baik karena kamu tidak akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan apapun karena waktunya kamu juga akan terbatas, kamu juga tidak akan bisa pergi kemana-mana berdua dengan dia karena waktu pun tidak ada, bahkan materi pun harus dibagi dua. Jadi buat kamu yang sekarang masih menjalin hubungan dengan orang yang telah memiliki pasangan, tolong di apa namanya teman-teman, perlu diketahui bahwasannya apakah ini benar, apakah ini betul-betul harus saya jalani sampai akhir. Jika kamu menyayangi dirimu sendiri, cobalah untuk bisa mengambil keputusan lebih cepat agar kamu lebih cepat membaik dan membenahi semua yang rusak atau yang kamu anggap itu tidak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya itu berakibat fatal buat kesehatan batinmu, bahkan keluargamu pun ikut bersedih dengan keadaanmu ya, karena pasti akan rasa sedih itu sampai pada orang tua, bahkan pada saudara-saudara terdekat kita dan teman-teman yang dekat dengan kita ya. Itu akan memperhatikan kita bagaimana emosional kita ya, karena itu akan mempengaruhi juga keberuntungan. Lebih baik teman-temanku kita fokus dengan karir, fokus dengan keuangan dan finansial ya. Cobalah untuk bisa meredakan rasa gairahmu yang menggebu, mungkin bukan cinta tapi gairahnya ini yang membuat kamu ingin kembali, membuat kamu ingin berjumpa lagi atau menjalin hubungan kembali dengan dia. Karena teman-temanku semua sayang, laki-laki itu tidak akan bisa bertahan lama ya, apalagi milik orang lain. Itu 1001 orang bisa melakukan hal apa ya teman-teman, bisa balance ya, memberikan kasih sayang dengan satu dan yang lainnya sama gitu, tidak akan, apalagi di sini finansialnya
lebih banyak di kamu dan rezekinya lebih bagus di kamu gitu. Jadi kamu yang membiayai dia ya, dianya membiayai pasangannya. Jadi jangan sampai seperti itu, tetap sehatkan tubuhmu dengan caramu berpikir baik ya. Sehatkan batinmu dari berpikirmu baik. Ya, teman-temanku semua, jangan mengikuti hawa nafsu karena itu tidak akan pernah mungkin ya membuatmu bahagia. Karena kehancuran itu rasanya sakit ya. Tapi nanti apa yang didapat? Kamu malah sumpah serapah terhadap pasangan orang. Jadi sebenarnya yang salah adalah kita sebagai kaum wanita yang tidak menyadari gitu ya bahwasannya yang kita lakukan itu adalah satu nasib buruk gitu. Tapi masih dilanjut karena gairah atau gelora cinta yang mendatangkan gairah dan nafsu yang membuat tidak bisa berpisah dari dia. Jangan sampai terjadi seperti itu. Marilah belajar dari banyaknya pengalaman orang lain dan jadikan bacaan Lintrik malam ini sebagai hiburan. Tidak perlu banyak dikomentarin pedas ya teman-teman, karena memang itu hak bagi semua orang untuk berada di posisi tersebut. Saya hanya bisa memberikan sedikit saran, tapi kalau misalkan memang tidak bisa, ya itu hak Anda. Dan aku tidak membuat statement yang yang membuat kalian down gitu, tapi aku hanya ingin membuatmu berbahagialah dengan sisa waktu yang kita punya ya hidup di dunia ini, dengan menyayangi diri kita. Dan kesempurnaan itu memang hanya milik Tuhan dan itu tidak mungkin kita dapatkan. Jadi untuk yang sedang di dalam posisi ini, berhati-hati, tetap jaga diri, jaga komunikasi dengan dia yang dengan doi, jangan banyak menuntut, jangan banyak bertengkar. Ya, semoga kalian langgeng-langgeng aja, nggak ada masalah. Tapi untuk sebagian orang lagi, jangan mengatakan semua selalu karena dosa ya. Karena kamu belum tahu bagaimana kamu di posisi mereka ya. Jadi aku banyak klien yang seperti ini ya, yang membuat saya semakin tercengang gitu ya. Tapi begitulah Tuhan ya, mengadakan semua banyak cerita di bumi ini untuk kita jadikan pelajaran dan ilmunya kita ambil untuk kebaikan kita di masa depan. Terima kasih banyak untuk waktunya mendengarkan aku. Semoga banyak rezekinya buat kamu ya guys, dan banyak diberikan jalan keluar dari setiap masalahmu ya guys. Bye bye.